Bertemu lagi dengan Bapak Hari. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru kita di kelas 10, yaitu materi teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih banyak bagaimana agama Hindu-Buddha yang ada di India bisa masuk ke Indonesia. Terlebih dahulu, Bapak akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Bapak beri kalian waktu 5 detik untuk berpikir menjawab. Ya, apabila jawaban kalian itu Candi Borobudur, maka jawaban kalian sangat tepat sekali. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan Candi Buddha terbesar di Indonesia yang didirikan pada masa dinasti Sailendra Kerajaan Mataram kuno. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, sudah terjadi interaksi antara pedagang India dan Cina dengan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia. Terjadinya interaksi pedagang India, Cina dengan bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama ada sumber ekstern dan sumber intern. Oke, Bapak akan menjelaskan lagi tentang yang pertama tadi, sumber ekstern. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar. Adapun sumber-sumber ekstern, yang pertama yaitu sumber dari India. Sumber dari India ini dijelaskan dalam kitab Jataka, kemudian dalam kitab Ramayana dan kitab sastra India yang bernama kitab Mahanidesa. Sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina telah berlangsung pada abad ke-5. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan Indonesia dan Cina itu diperkuat dari bukti seorang pendeta Buddha yang bernama Fahim. Pada tahun 413 Masehi, Fahim melakukan perjalanan dari India ke suatu daerah yang dinamakan Yepoti. Yepoti merupakan sebutan untuk Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Buddha yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat, dekat Sungai Citarum. Kemudian sumber ekstern yang ketiga yaitu sumber dari Yunani. Sumber dari Yunani ini terdapat dalam kitab Geographica karangan Claudio Ptolemaeus. Dalam kitab geografik tersebut adanya menyebutkan suatu daerah yang bernama Labadio. Labadio artinya Pulau Jelai. Mungkin kata itu, ucapan itu juga terdapat dalam istilah dalam kitab Ramayana, yaitu berupa kata Yawa Diwipa. Yawa Diwipa juga merupakan sebutkan untuk Pulau Jelai. Yawa Diwipa yang dimaksud tersebut adalah sebutan untuk Pulau Jawa, menandakan bahwa adanya interaksi antara pedagang India dan Cina ke wilayah Indonesia untuk berdagang di Pulau Jawa. Selanjutnya ada sumber enteren. Sumber enteren ini merupakan sumber yang berasal dari dalam Indonesia. Adapun sumber-sumber enteren yang ada di Indonesia sendiri, yang pertama yaitu prasasti. Prasasti tertua di Indonesia menunjukkan hubungan Indonesia dengan pedagang India, yaitu dalam prasasti Yupa Kerajaan Kutai Kartanegara. Semua prasasti itu ditulis dalam huruf bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang kedua, sumber intern yang kedua adalah kitab-kitab kuno. Sumber intern yang ketiga yaitu berupa bangunan-bangunan kuno. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu atau Buddha terdiri atas candi, stupa, relief, dan arca. Ya, sekarang kita akan lanjut membahas tentang materi utama kita, yaitu teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dijelaskan dalam beberapa teori. Pertama yaitu ada namanya teori kolonialisasi. Teori kolonialisasi merupakan teori yang menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Itu yang berperan aktif dalam memasukkan agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah para
bangsa India. Jadi dalam hal ini teori kolonialisasi ini merupakan bangsa India yang aktif membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Adapun teori-teori kolonialisasi terdiri dari yang pertama yaitu teori Brahmana. Menurut teori Brahmana yang dikemukakan oleh Vandler, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pendeta. Para pendeta ini merupakan para pendeta yang menguasai isi dari kitab Weda. Hal ini ditandakan dengan banyaknya prasasti-prasasti di Indonesia itu menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini cuma dikuasai oleh para pendeta. Hal ini menandakan adanya bukti masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pendeta. Ada teori Brahmana, selanjutnya ada teori kesatria. Teori kesatria merupakan masuknya agama Hindu dan Buddha dilakukan oleh para prajurit-prajurit kerajaan yang melakukan ekspansi ke Indonesia. Menurut C.C. Bird, bahwa golongan yang menyebarkan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia adalah para petualang yang terdiri dari golongan kesatria. Para kesatria ini terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah teori Wahisa. Teori Wahisa ini dikemukakan oleh Krom. Menurutnya, masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh pedagang India yang melakukan perdagangan dan pelayaran ke Indonesia. Hal ini dilandasi pada keterangan bahwa Indonesia sudah menjadi jalur pelayaran dan perdagangan India, Cina, bahwa para pedagang singgah di wilayah Indonesia dan menyebarkan agama Hindu kepada masyarakat Indonesia. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia berangkatnya disesuaikan dengan angin musim. Apabila angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali, maka dalam waktu tertentu para pedagang tadi menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Adapun kelemahan dari teori Wahisa ini yaitu para pedagang yang termasuk dalam kasta Wahisa tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selanjutnya yang keempat yaitu ada teori Sudra. Teori Sudra ini menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh para budak. Para budak ini melakukan pelayaran ke Indonesia untuk mengubah nasib mereka yang ditindas di India. Dalam teori kolonialisasi ini ada terbagi dari 4 teori yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama yaitu teori Brahmana, para pendeta yang aktif menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang kedua ada teori Ksatria, teori yang dimana para kesatria melakukan ekspansi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang ketiga ada teori Wahisa, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Yang keempat ada teori Sudra, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh para budak. Selain bangsa India yang aktif dalam menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia, ada juga bangsa Indonesia sendiri yang aktif dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam teori selanjutnya yaitu teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D. Kabos. Dia mengatakan bahwa yang berperan dalam menyebarkan Hindu dan Buddha di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang-orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Kemudian mereka di sana mendirikan sebuah perkumpulan yang disebut dengan Sangha. Setelah belajar di sana, kemudian mereka kembali dan kemudian mereka menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Adapun bukti kuat mengenai teori arus balik yaitu bukti dari
prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti Nalanda ini menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa, raja dari Kerajaan Sriwijaya, telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Kerajaan Sriwijaya. Permintaan Raja Balaputradewa itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh itu atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka kembali ke Indonesia. Mereka selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, demikianlah tadi penjelasan tentang materi kita tentang teori agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bapak akan menyimpulkan kembali tentang apa yang tadi yang kita bahas. Yang pertama tadi tentang sumber yang menjelaskan telah terjadinya hubungan antara pedagang India dan bangsa Indonesia, yaitu ada sumber enteren dan eksteren. Sumber eksteren terdiri dari sumber dari Cina, sumber dari India, dan sumber dari Yunani. Kemudian sumber enteren berupa prasasti, kitab kuno, dan bangunan kuno. Kemudian selanjutnya tadi dijelaskan juga tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Teori agama Hindu-Buddha, ada bangsa India yang aktif dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yang terdiri dari teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, dan teori Sudra. Kemudian teori yang menjelaskan bangsa Indonesia sendiri yang aktif dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha, yaitu terdiri dari teori arus balik. Oke, demikian video kita hari ini. Semoga video kita hari ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Dapat ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.